Shalom, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau pada sore malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama di sini. Kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami hendak mendengarkan benih firman yang ditaburkan, dan kami percaya setiap benih itu jatuh di tanah hati yang subur, sehingga dia terus berbuah, menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Engkau yang ambil alih acara ini, ibadah ini, kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu ada di sini bersama dengan kami semua, dan kami berdoa Tuhan, hikmat Tuhan ada pada hamba-Mu dan setiap yang mendengarkan firman Tuhan, agar setiap kebenaran boleh dapat memerdekakan yang mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Ini kali kedua saya ada di sini. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Saya masih hafal dengan Bapak Ibu, walaupun saya sempat dengan Bu Citra di kelas waktu saya disapa, saya mikir lama, siapa ya, saya ketemu banyak orang, jadi saya waktu Bu Citra bilang di sini, oh iya saya ingat. Puji Tuhan, hari ini firman yang akan kita sampai di lesson 12 ya, atau ya lesson 12 ya, integritas firman Tuhan. Puji Tuhan untuk teman-teman di sini yang setia ya dengan pemuritan, karena sebagaimana teladan yang Yesus berikan buat murid-muridnya, dimuridkan untuk dimuridkan kembali, demikian juga kita mengikuti teladan Dia, terus dimuridkan. Saya pun kalau mendengarkan ada teman yang membawakan pemuritan atau berada di dalam satu komunitas mendengarkan pemuritan, selalu ada hal yang baru yang saya dapat. Jadi saya nggak pernah bosan dengar firman Tuhan, dengar pengajaran, karena setiap firman yang kita terima itu pasti mengubahkan, pasti memerdekakan, pasti melepaskan, membuat kita juga diberkati dan bertumbuh di dalam pemahaman kita akan Tuhan. Nah, tema kali ini integritas firman Tuhan. Kalau di pengajaran itu sure foundation ya, kalau nggak salah ya, integritas itu fondasi yang pasti. Nah, kita percaya firman Tuhan seperti tadi Bu Citra udah sampaikan, firman Tuhan itu segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini kita percaya asalnya itu dari benih yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Waktu menciptakan, penciptaan Yesus yang adalah firman yang hidup. Nah, dalam hal apapun yang kita lihat, ingin kita lihat terjadi di dalam kehidupan kita, kita perlu untuk apa? Mendengarkan, menanam benih yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Benih apa? Firman tentunya. Tapi begitu banyak orang saat ini begitu banyak orang merasa bahwa firman Tuhan itu nggak related dengan keadaan sekarang. Banyak orang yang mencari jawaban dari dunia, padahal Yesus jelas-jelas berkata, rohlah yang memberikan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Segala perkataan Tuhan adalah roh dan hidup. Kalau kita percaya Dia, artinya firman itu adalah roh itu sendiri, adalah Allah itu sendiri, dan Dia hidup. Nah, slide ini. Yesus adalah firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Kata ini adalah logos, firman. He was with God. Dikatakan pada mulanya ada firman. He was with God. Kata was with itu menunjukkan kedekatannya dengan Allah Bapa. Kemudian he was yang merupakan satu kesatuan. Jadi firman adalah Yesus itu sendiri. Yesus memiliki identitas yang sama dengan Allah, bermanunggal dengan Allah, satu.
Kemudian di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging. Firman telah menjadi daging, menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus yang datang ke bumi dengan rupa sebagai seorang manusia, dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 7 bahwa Yesus telah datang ke dunia dengan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi seperti kita dalam kemanusiaan kita, namun tidak berdosa. Dia menerima kemuliaan dari Allah Bapa sebagai anaknya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan dia sudah ada di dalam kita waktu kita percaya. Waktu kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, rohnya diam di dalam kita. Luar biasanya kita. Yang segala yang Man, Superman, Iron Man, Wonder Woman dan lain sebagainya itu gak ada apa-apanya. Karena 30%-an dari kita ini sama persis dengan si sang creator. Wow, luar biasanya kita. Benar-benar luar biasa dan saya sadar banget itu. Bahwa saya tuh luar biasa. Saya anaknya, saya miliknya, saya kesayangannya. Apapun yang dia katakan, jadi. Demikian juga apapun yang dikatakan Devi, seharusnya jadi. Nah, nggak jadinya kenapa? Kita nanti terus lihat ya di dalam pelajaran selanjutnya. Slide selanjutnya, dunia diciptakan dan ditopang oleh firman Allah. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 5-7 berkata, oleh firman langitlah ada, juga bumi yang berasal dari air. Jadi firman ini dikatakan oleh firman Allah, langitlah ada, bumi telah ada. Artinya di dalam firman ini penuh dengan kuasa. Di dalam Kejadian 1 ayat 3, pada mulainya penciptaan, Allah mulai menciptakan segala sesuatu. Waktu dia berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah gelap, jadi semuanya jadi. Tercipta dari firman-Nya. Dari firman yang adalah benih itu sendiri. Dia menciptakan dan memperkatakan firman. Kemudian 2 Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia memperkatakan Bapa, Ibu, saya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kita menjadi ada dengan firman. Segala sesuatu merespon terhadap firman itu sendiri. Contohnya, Tuhan berkati saya pengen punya keturunan, saya pengen punya anak, beranak, cucu, dan bertambah banyak. Jadi, kita punya anak, saya sekarang sudah punya cucu. Bentar lagi, mungkin Bapak Ibu di sini juga udah ada yang punya. Waktu saya datang bulan apa itu, saya lihat kemarin saya cek bulan Februari karena saya ingat kita Kyonghi di sini. Imlek ya waktu itu di sini ya, dapat amplop berkat. Itu cucu saya lahir Oktober tahun lalu, berarti waktu itu baru 4 bulan. Nah itu semua dari apa? Dari memperkatakan, dari doa-doa kita. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Nah, Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yesus adalah wujud gambar Allah sendiri. Yesus sendiri berkata bahwa dia dan Bapa adalah satu. Yesus itu adalah selfie-nya Allah. Saya adalah selfie-nya Allah itu sendiri. Roh saya sama dengan roh Allah. Dia melihat Devi yang adalah anakku, Devi yang serupa denganku, Devi yang ada rohku di dalam Devi. Dia melihat kita penuh kasih, dia melihat kita sempurna, dia melihat kita sudah dikuduskan, sudah dibenarkan. Firman-Nya memiliki kuasa untuk menggenapi setiap perkataannya. 2 Korintus 1 ayat 20. Kita ini pemuritan belajar, jadi akan banyak ayat ya di dalam materi. 2 Korintus, nggak ada di sini, berarti saya tambahin itu. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Slide selanjutnya, firman Allah adalah benih yang tidak fana sehingga pasti melaksanakan apa yang dikehendakinya dan berhasil. Benih yang tidak fana.
Kalau benih yang fana itu benih sementara, tapi dia tidak fana, kekal. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Firman Allah adalah benih yang gak fana, incorruptible seed, artinya begitu kredibelnya firman Allah, begitu berintegritasnya firman Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang integritas, yang punya integritas, tentunya demikian juga dengan firman-Nya. Sehingga waktu firman Allah ditaruh di tanah yang subur, maka firman itu sudah pasti akan berbuah. Amin. Kalau dia jatuh di tanah hati kita yang subur, kita percaya melakukan, pasti berhasil. Kalau sampai nggak bertumbuh atau bertunas dan menghasilkan buah, cek tanah hati kita tuh seperti apa. Apa tanah hati kita itu tanah hati yang subur, atau tanah hati yang berbatu, atau tanah hati yang penuh dengan semak duri? Karena tanah hati yang subur itu semuanya serba sedikit. Sedikit bebatuannya, sedikit semaknya, semuanya serba sedikit. Tapi kalau dipenuhi dengan hal tersebut, atau tanah hati kita tanah yang keras, susah, firmannya tuh masuk mental, gak dengar. Nah, seringkali kita menyalahkan firman. Saya udah berdoa, pernah ada bahkan yang seperti itu. Grup pagi, grup doa pagi saya tuh bilang gini, saya udah berdoa tapi kenapa Tuhan gak menjawab? Saya udah berdoa, saya udah minta, tapi kenapa Tuhan nggak menjawab? Ya kalau itu kita adakan pemuritan yang bagaimana doa-doa kita tuh sepertinya tidak dijawab, tapi sebenarnya dijawab. Ada itu di materi pemuritan, ada. Bagaimana doa-doa kita itu ada. Nah, kita cek sikap kita, tindakan kita benar nggak? Yang kita minta itu untuk memuaskan keinginan daging kita atau enggak? Atau waktu kita berdoa, mungkin aja waktu kita berdoa kita ragu. Kita berdoa, saya percaya saya sudah sembuh. Tapi gini, duh Tuhan, tapi kok ada masih rasa ya, masih rasa. Kita sedang membatalkan doa kita sendiri. Nah, kita harus cek dalam hal itu. Dia punya integritas atas perkataannya. Kalau dia bilang iya, saya ini bergerak bidang saya itu legal. Saya waktu di bank dan sebelumnya di pekerjaan saya di bagian legal. Kemudian akhirnya saya menekuni HR di sumber daya manusia, human resources. Sekarang saya konsultan HR di satu grup usaha. Nah, HR itu butuh banget yang namanya integritas. Berbeda banget, bertolak belakang banget dengan apa yang saya menjadi pekerjaan saya sebelumnya di bagian hukum, bagian legal. Kadang kalau di legal kan, ini boleh tambahin sedikit, ini begini. Akhirnya saya di bagian HR, saya seharusnya ya, bagian human resources itu benar-benar pegang yang namanya integritas. Kalau saya bilang nggak boleh sama yang satu, berarti yang lain juga nggak boleh. Kalau saya bilang boleh sama yang satu, saya bilang boleh, yang lain akan menuntut dia boleh, kenapa saya enggak? Itu benar-benar kita harus sesuai dengan apa yang kita putuskan, apa yang sudah kita sepakati. Kita di dunia aja mau jaga integritas kita. Apalagi Allah kita. Nah, bukan salah firman. Kalau seperti itu ada yang nggak jadi. Ada sesuatu yang nggak benar pada tanah, pada hati kita. Jadi bukan firmannya, jangan pernah menyalahkan firman. Nah, seringkali kita tuh menyalahkan firman. Padahal seharusnya kita cek, periksa ada nggak yang beres, atau ada nggak mungkin ketidakpercayaan, kekhawatiran, kecemasan, masih menyimpan dendam, kemarahan, kebencian. Kemudian Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow, ini firman ini benar-benar setiap baca ini saya diteguhkan. Firman itu selalu ada rema baru setiap kita baca firman yang sama. Ini kan Alkitab satu buku ini juga 1 tahun kita bisa selesaikan. Terus bosan nggak baca firman? Enggak, waktu kita baca lagi kita dapat berkat yang lain lagi. Kita baca lagi dapat pengertian, pewahyuan yang lain lagi. Firman ini begitu amat sangat kaya. Bahkan coba di dalam gereja kalau kita perhatikan, tema bulan ini tentang mungkin pemuritan, atau tema bulan ini tentang keluarga. Selalu ada rema baru kan, walaupun temanya sama, pasti remanya
Pasti pewahyuan yang kita dapat dari hamba-hamba Tuhan itu pasti berbeda-beda. Begitu kayanya firman Tuhan ini. Nah, Yesaya 55 ayat 11, saya nggak bawa ini. Kalau ada yang boleh baca dengan cepat. Yesaya 55 sebelumnya, yang sebelum ayat 11, 55 ayat 10. Handphone saya mana ya? Ya, silakan baca, Bu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengaliri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ya, dikatakan seperti hujan dan salju datang dari langit. Kemudian bersambung ya Yesaya 55 ayat 11 ini. Hujan dan salju datang dari langit, dan mana ada hujan dan salju kembali lagi ke tempat asal dia. Yesus, firman Tuhan, logos di dalam firman-Nya, itu selalu saya tuh takjub dengan hal-hal yang natural yang diambil contoh oleh Tuhan Yesus, oleh nabi, oleh siapapun yang yang menulis firman ini. Mengambil contoh yang tepat, semuanya dari alam. Waktu dibilang benih jatuh, dia akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Saya mungkin pernah kesaksian di sini, belakang rumah mama saya itu penuh banget dengan udah kayak Eden, Little Eden, Taman Eden kecil. Banyak sekali buah, ada segala macam buah, coba disebutkan ada. Saya melihat, jadi saya sempat tanyakan waktu itu, Ma, ini nggak bisa tanamin ini lagi, nggak bisa, karena akar ini, pohon ini aja segini pendek, itu akarnya udah kemana-mana untuk menahan si pohon ini, untuk mencari makanan, nutrisi untuk pohon ini bisa bertumbuh dan berbuah. Selalu contohnya diambil dari alam, yang natural, yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, hujan dan salju juga dari alam. Dan dia nggak akan kembali ke atas tanpa menuntaskan tujuannya. Hujan punya tujuan, salju punya tujuan waktu dia meleleh. Ini menggambarkan kekuatan dan efektivitas dari firman Allah itu sendiri. Allah membandingkan firman-Nya dengan hujan dan salju. Karena hujan, firman Allah selalu memenuhi tujuan baiknya. Dia punya tujuan waktu dia bilang, yes, waktu kita meminta gitu. Tuhan bilang, yes, aku sudah menyembuhkanmu pada saat karya keselamatanku waktu aku mati di kayu salib. Dan itu untuk menyembuhkan kita. Apakah pernah ditarik kata-kata itu? Nanti aja, aku mati lagi, baru kamu disembuhkan. Sekali untuk selamanya. Waktu Allah menyampaikan firman-Nya tidak akan kembali pada dirinya dengan sia-sia, kita dapat memastikan bahwa ia punya tujuan bagi firman-Nya. Firman Allah selalu menghasilkan apa yang baik, yang dituju baik dalam ajaran, perbaikan, pelatihan, memberikan kita pengertian, mengarahkan kita kepada hal yang baik, mengingatkan kita kalau kita salah, mengungkapkan dosa kita, mengingatkan, kamu tuh sama dia terlalu galak. Bahkan saya akhir hari ini, kadang misalkan begini, bicara sama suami saya, dia bilang begini, iya gini, kalau dia bicara nadanya udah kenceng, saya langsung begini, kata-kata saya ada nggak ya yang menyinggung dia? Saya langsung cek apa kata-kata saya, tekanan nadanya terlalu keras atau terlalu kasar. Itu aja saya cek. Supaya tidak terjadi lagi. Jadi mengingatkan kita, mengungkapkan apa yang perlu kita tahu. Waktu kita baca, oh ya kita diingatkan lagi. Waktu kita baca firman, oh firman ini mengingatkan tentang ini. Waktu Allah mengajar bahwa firman-Nya nggak akan kembali dengan sia-sia, kita mengerti bahwa Allah itu berdaulat. Janjinya bahwa firman-Nya itu akan mencapai apa yang Ia kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Tapi apa yang dikehendaki Allah pasti baik buat kita. Ia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Karena dia adalah kasih itu sendiri. Kalau udah mau ngomong kasih, udah mau melted lagi. Betapa dia sangat mengasihi kita. Dia nggak mau kita jatuh di dalam neraka kekal. Dia mau mati untuk kita semua selamat. Slide selanjutnya, firman yang berkuasa. Firman Allah itu punya kuasa. Yesus itu adalah firman yang hidup.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kemudian Yohanes 1 ayat 14. Oke, kita skip ini karena di pertama udah ada. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian yang kedua, firman Allah hidup dan kuat. Firman Allah hidup, kuat dan tajam. Firman itu dibilang kuat dan tajam, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dibilang hidup, firman Allah itu hidup. Karena Yesus yang hidup tuh Yesus yang hidup di dalam kita. Kuat dan tajam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, sehingga waktu kita terus-menerus mengkonsumsi firman, kita terus-terus membaca firman, kita terus-menerus mendengarkan firman, maka kita terus-menerus mengalami pembaruan budi. Kita terus-menerus diubahkan setiap hari. Amin. Kalau waktu dengar firman, kita tahu, wah ini aku ada salah di sini nih. Terus berubah, terus berproses. Bapak Ibu, kalau sampai detik ini, Bapak Ibu merasa nggak ada perubahan dari kehidupan sebelumnya sampai sekarang, dari secara karakter kita nggak terus-menerus menuju gambaran Kristus, kita harusnya merenungi. Ini yang saya lakukan saat ini, apa benar-benar saya merenungkan firman, atau saya hidup baca firman, tapi saya hidup di dalam kepahitan, saya masih hidup di dalam kekecewaan, saya masih hidup di dalam dendam, amarah. Karena apa? Dari sini orang luka, yang keluar luka. Kalau sini cepat sekali ya di sini ya. 10 menit ya. Kalau di sini itu sakit, yang keluar sakit. Saya banyak banget ketemu dengan orang seperti itu. Dari cara bicara di kantor, saya bisa tahu, aduh ini orang luka, ini orang gini. Atasan saya, waduh, bahkan saya bisa tahu sepertinya ini bipolar, sampai ada kepribadian ganda. Karena luka yang sedemikian lama disimpan. Nah, dia sanggup membedakan. Jadi mempertimbangkan kita untuk bertindak. Ini yang baik, ini yang nggak baik. Nah, firman Allah kemudian adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalam Roma, nggak ada di sini kayaknya. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Kemudian Yohanes 15 ayat 3, kita sudah menjadi bersih oleh firman yang dikatakannya. Itu kekuatan firman. Kemudian yang keempat, firman Allah menyediakan kodrat Allah bagi kita. Ini ada ayat-ayatnya. Saya akan skip di sini. Firman mengubah roh kita. Kita tidak menerima lagi roh perbudakan yang membuat kita takut lagi, melainkan roh anaknya di dalam kita. Roh yang bisa membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita diadopsi menjadi apa? Ahli waris kerajaan Allah. Oh, itu yang namanya ahli waris kerajaan sorga. Kita di bumi aja punya orang tua yang kaya, senang dapat warisan. Nah, sementara yang kita warisi apa? Semuanya, janjinya di dalam firman-Nya. Itu yang kita miliki. Kalau bicara tentang ahli waris kerajaan Allah, dia yang sudah mati, itu memberikan warisannya kepada kita. Artinya sudah terjadi, itu kita miliki. Nah, firman-Nya juga menyembuhkan kita. Mazmur bilang, 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Dia Allah yang punya integritas atas firman-Nya. Waktu dia bilang oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh, artinya saya sudah sembuh. Saya banyak mengalami kesembuhan ilahi, banyak tanpa obat. Waktu saya agak kurang, jadi kalau mau kesaksian banyak mungkin setelah ini. Jadi perkatakan firman atas apa? Atas kesehatan kita juga. Karena dia udah bilang begitu, dia udah bilang kamu telah sembuh. Firman berkata kamu sudah sembuh. Kadang kita mencari sumber yang lain, bukan meremehkan sumber yang lain itu nggak perlu. Tapi kalau kita beriman dengan dengan firman kita sembuh, dengan firman kita harus percaya. Kalau kita beriman dengan medis atau melalui medical, ya melalui medical kita sembuh. Dia bekerja di level mana iman kita berada. Tapi dia Allah yang berjanji, dia Allah yang menggenapi. Kemudian kita kenal Allah melalui firman-Nya.
Slide selanjutnya, bagaimana cara firman Tuhan bekerja? Pertama, punya hati dan hati yang haus akan firman dan mau diajar. Punya teachable heart. Seperti saat ini kita sedang belajar, sama-sama belajar. Bukan cuma yang mendengarkan. Waktu menyampaikan firman, saya pun ditegur dengan kebenaran firman. Firman itu tajam, seperti pedang bermata dua. Jadi waktu menyiapkan firman, jangan salah, saya sudah diberkati terlebih dahulu dengan firman. Baca firman, mengulang lagi, menyiapkan firman. Saya sudah ditegur, saya sudah diberkati dengan firman ini. Kemudian berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Firman maksudnya karena mereka akan dipuaskan. Artinya kita memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran, mau diajar. 11 ayat 6 berkata, teruslah menabur firman atas hidupmu, atas kesehatanmu, atas keuanganmu, atas hubunganmu dengan orang-orang di sekelilingmu, pelayananmu, dan semuanya yang ingin engkau capai. Menyimpan, kemudian yang kedua, menyimpan firman di dalam hati. Amsal 3 ayat 3 berkata, janganlah kiranya kasih dan kebenaran, mercy and truth, meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Kasih adalah tidak menerima yang seharusnya kita tidak terima. Sini nggak ada ya. Kasih itu tidak menerima apa yang seharusnya kita terima. Contohnya penghakiman. Grace, anugerah, kita sudah menerima apa yang tidak layak kita terima. Jadi itu adalah gift, hadiah. Keselamatan termasuk pengampunan. Jadi kemampuan untuk menerima apa yang tidak pantas kita terima. Ayat ini berkata kasih dan kebenaran. Mercy and truth. Kalungkan itu di lehermu. Nah, bagaimana cara firman tertanam di hatimu? Kita baca Mazmur 45 ayat 2. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Dikatakan pena seorang juru tulis yang mahir. Sama halnya waktu kita menulis kebenaran di dalam hati kita, bagaimana cara kita menulis? Tulis firman Allah di dalam hati kita dengan cara memperkatakan firman tersebut. Sama halnya kita mengendalikan kuda, menaruh tali pada mulut kuda itu, demikian juga kita mengendalikan hidup kita. Sedemikian, kita kendalikan dengan firman. Kalau hati-hati dengan perkataan sia-sia. Kalau nggak penting, tutup. Saya tuh selalu bilang, sip your mouth ke anak saya. Sip your mouth untuk perkataan sia-sia ke suami saya. Karena kadang-kadang perkataan sia-sia kita puas mengucapkannya, tapi kita buat hati terluka, kita buat orang jadi marah, dendam. Habis itu apa? Nyesel juga kan kita. Minta ampun juga, kenapa kita nggak tahan? Jadi itu tergantung dari kita sebenarnya. Nggak hanya kita, orang lain juga dapat menulis itu di dalam hati kita. Kemudian Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi Yesus berkata kita dapat memiliki menerima apa yang kita katakan. Tetapi banyak orang Kristen lebih memilih memperkatakan situasi dan kondisi. Aduh ya ampun gak berhasil, ini kenapa susah banget ya. Jaga mulut kita untuk memperkatakan hal sia-sia. Aku udah coba tapi nggak berhasil. Saya belajar untuk tutup mulut terhadap hal-hal seperti itu. Bahkan pada saat pandemi ada begitu banyak mujizat yang saya terima karena saya belajar untuk menutup mulut. Saya belajar memperkatakan kami diberkati, proyek akan berhasil, apa yang saya lakukan berhasil, apa yang suami saya sedang kerjakan berhasil. Bahkan tadi pagi saya kesaksian, singkat cerita, Jakarta dan sekitarnya hujan kan, udah sebulanan lebih yang hujan terus menerus. Kami itu mau pergi ke Pulau Seribu. Saya minta, saya berdoa 4 hari ke depan. Saya mulai dari hari Senin, saya bilang, mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya perginya tuh sebenarnya Kamis, Jumat. Tapi kenapa saya minta Sabtu? Karena ada Daniel Amstel datang. Saya mau cuaca cerah karena saya ada tugas. Saya minta 4 hari ke depan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, panas. Pergi ke Pulau Seribu, itu ada dengan keluarga-keluarga, family gathering kantor, bawa anak-anak, bahkan ada berapa keluarga mengundurkan diri karena merasa nggak aman untuk anak mereka. Tapi kami pergi ke sana 2 hari berturut-turut itu panas. Hari kedua cuma gerimis halus, pagi hilang, kemudian panas sampai hari Sabtu. Ada teman udah bilang begini, udah hujan nih, ini hujan gimana ya, apa kita batalkan? Nggak mungkin. Saya berdoa dan terjadi.
Perkatakan hal baik, jangan bilang, aduh hujan ya bener akan hujan. Aduh nggak berhasil, aduh aku buat ini kok nggak berhasil, kok rasanya sia-sia. Aku ketemu orang itu rasanya susah banget ketemu orang itu. Enggak, bilang dia adalah orang yang akan mudah saya temuin. Katakan sebaliknya, Tuhan kita adalah versus dunia. Apa kata dunia? Itu nggak ada pengaruhnya. Dunia bilang begini, enggak, Tuhan saya mampu melakukan hal-hal supranatural yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Yohanes 15 ayat 7, jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Slide selanjutnya Markus 4 ayat 26 sampai 29. Ayat ini bercerita menjelaskan kepada kita bagaimana kerajaan Allah bekerja. Seperti halnya benih, kita nggak dapat menyiasati panen. Contohnya kita baru belajar malam hari, terus kemudian besok mau ujian, apakah kita bisa 100 ujian? Yang nggak begitu. Ada proses untuk kita mendapatkan hasil yang baik. Kita bisa menyiasati sistem yang dibuat manusia, tapi kita bukan begitu dengan sistem Allah. Yang namanya benih, dia ada proses, dia jatuh, dia akan berakar dulu, dia akan bertumbuh, daun-daun keluar, kemudian dia berbuah. Ada proses. Jadi pemahaman kita, pengenalan kita akan firman itu penting banget. Penting banget itu, kita terus belajar. Jadi kerajaan Allah seperti benih itu cara bekerjanya, kerajaan Allah. Makanya mungkin begini, ada doa yang mungkin sekali langsung dijawab. Tuhan, aku minta saat ini juga hujan berhenti. Saya mau jalan nggak ada macet, oke hujan bisa berhenti. Tapi ada hal-hal yang butuh waktu. Ada proses. Di Markus 4 ayat 14, penabur menabur benih seperti orang yang menabur benih di tanah. Ada proses di mana diperlukan waktu untuk benih itu tumbuh, bertunas dan berbuah. Kita nggak mengerti caranya, tapi itu bekerja. Firman itu yang bekerja. Sama halnya dengan firman, ambil firman, kita renungkan firman, perkatakan firman, kita pelajari firman, karena Hosea 4:6 ayat bilang, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan, tidak mengenalku, tidak mengenal Allah. Slide selanjutnya, apa yang menghalangi firman Tuhan bekerja? Saya minta 3 menit ya. Pertama, karena nggak mengerti. Tadi saya sudah bahas Hosea 4 ayat 6. Kemudian yang kedua, penganiayaan karena firman. Kita ada di satu komunitas yang mungkin bukan ya mungkin di situ nggak banyak orang Kristen. Kita nurut apa yang dilakukan. Oh harus begini. Kita menuruti. Itu aniaya firman. Artinya kita mengikuti hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Kolusi lah, korupsi lah apa yang disuruh. Apalagi orang di bagian keuangan, pajak. Itu hati-hati gitu, karena kita sedang dengan dunia, kompromi dengan dunia. Kita percaya Tuhan itu adalah Allah yang hidup, tapi kalau kita nggak berani mengakuinya karena kita khawatir, kita takut, terus kemudian kita dapat sanksi sosial, baik dari kantor atau dari mana, rekan partner kerja, bahkan ada yang bisa move demi untuk goal projectnya, pindah. Waktu kita mendengarkan firman, kita berdoa, kita percaya, terus kita bertahan sampai kesudahannya, tetap setia sampai akhirnya. Kemudian karena tipu daya kekayaan dan kekhawatiran dunia. Oleh karena itu Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu, akan tubuhmu, akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Akan apa yang kamu makan, minum, pakai, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini sering dialami, ketakutan, besok mau bayar ini, udah berdoa, Tuhan, tapi nggak ada jawaban, ya udah deh aku pinjam aja dulu. Banyak kita menyerah dengan seperti itu. Kita nggak akan melihat jawaban kalau kita khawatir, ragu, bimbang. Akhirnya kita menyerah, oke, kita tadinya beriman, akhirnya terus kita bilang, Tuhan nggak menjawab doa kita. Tapi kita berdoa, kita beriman, dan kita sendiri yang mematahkan iman kita, kepercayaan kita. Keraguan, akhirnya timbul keraguan. Tuhan aku percaya, simptom datang. Aduh, kok ini sakit? Oh, kayaknya harus bawa kemana? Padahal iman kita sebelumnya bukan seperti itu. Ya akhirnya nggak terjadi. Kita nggak melihat mujizat.
Slide selanjutnya, apa yang menjadi bagian kita dan harus kita lakukan? Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Yakobus 4, tunduk kepada Allah. Kemudian dikatakan tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mengakui Allah dalam segala tingkah, dalam segala laku kita, Amsal 3 ayat 6. Kemudian juga menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena tanah hati yang baik di mana firman itu terus akan bertumbuh. Selanjutnya, apa upah bagi orang yang tekun dan setia? Markus 4 ayat 8, ada yang berbuah 30 kali, 60, 100 kali lipat. Kenapa berbeda? Karena cara kita merawat tanah hati kita itu berbeda-beda. Bagaimana kita merawat, kok kita melakukan pekerjaan sama, tapi dia hasilnya 30, ada yang 60, ada yang 100. Karena tanah hatinya yang berbeda. Yang satu dipupuk setiap hari, disiram, dirawat, disiangi rumputnya. Yang lain ya mungkin separuh-separuhnya. Jadi mau 100, terus menjaga tanah hati kita. Kemudian Yakobus 1 ayat 25, meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya. Jadi bukan cuma mendengar dan lupa, tapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amsal 3 ayat 15-18, penjelasannya, tidak ada yang dapat menyamainya, umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Jalannya penuh bahagia, ia menjadi pohon kehidupan. Slide yang terakhir, Yeremia 15 ayat 16. Your words, logos, yang adalah firman itu, were found and I did it, and your word, rema, aku baca bahasa Indonesianya, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu yang adalah logos, yang adalah firman-firman yang ada di dalam Alkitab, yang tertulis secara keseluruhan di Alkitab, maka aku menikmatinya. Firman-Mu yang adalah rema, pemahaman itu yang kalau kita dengar tiba-tiba, aku dapat ini, itu rema. Rema, pemahaman baru, pewahyuan yang berdasarkan logos, yang berdasarkan Alkitab. Apa kata firman yang dihidupkan secara kursus kepada seseorang. Misalkan Bapak Ibu pada hari ini ada dapat, aku dapat sesuatu. Itu rema. Tapi berdasarkan firman, berdasarkan logos yang ada di dalam Alkitab ini. Itu menjadi kegirangan bagi kita. Dan menjadi kesukaan hati kita. Sebab namamu diserukan atasku, Tuhan Allah semesta alam. Jadi dari firman, dari perkataan, biar ini menjadi logos ini semua, kita dapatin rema yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan percaya firmannya itu berintegritas. Firman Tuhan itu punya integritas. Apa yang dia katakan itu yang terjadi. Dia akan melaksanakan apa yang kuperintahkan dan apa yang kusuruhkan kepadanya. Maksudnya kepadanya tuh kepada firman itu sendiri. Artinya waktu dia bilang engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, engkau diberkati di kota, di ladang, engkau diberkati keluar masukmu, engkau akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itu terjadi semuanya. Tergantung bagaimana tanah hati kita menerima benih firman itu. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah dibagikan. Kami percaya setiap firman yang dibagikan itu boleh menjadi berkat, logos ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan setiap yang mendengarkan firman. Kami diberkati dengan kebenaran firman ini. Kami percaya ya Tuhan, setiap firman ini sudah jatuh di tanah hati yang subur, sehingga itu terus berakar dan kami akan bertumbuh, dan kami akan menikmati buahnya 30, 60, 100 kali ganda di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu kekal selamanya. Haleluya, amin.